tersenyum, harus tenang. Siapa tahu nanti marah dengan suaminya. Nanti sedang ngayap, lihat suaminya lewat, kamu tadi ya, nggak boleh. Opo iki, jangan dengan kamu lalu nih. Ini harus senyum, ini senyumnya apa? Jangan sampai Anda marah. Kalau punya rasa marah, jangan sampai masuk ke layar. Kita sendiri, jangan gede-gedenya kasih tahu, nah, kita sendiri harus tahu diri. Rasanya marah, ingin memukul kepala suami, itu bisanya. Siapa tahu dengan suaminya marah-marah terus. Jadi jangan kuburan, diam di rumah. Terus sudah terasa gimana senang, selesai makan sate kambing sudah bahagia rasanya. Baru kuburan. Nah, makanya kalau udah kuburan harus senyum. Dari di pintu gerbang masuk ada patung loh. Patungnya senyum kan? Senyum. Kan lihat senyum patungnya kan, walaupun ada daring kan senyum. Makanya di Bali itu banyak patung-patung senyum semua. Tidak ada patung tak senyum. Karena dia pakai daring makanya gitu senyumnya gitu loh. Tujuannya apa? Wahai kau, aku yang berupa ini aja senyum, kamu harus senyum gitu patungnya. Jadi kita sudah sekurang senyum, semai walaupun sakit kepala, senyum. Nah, bahasa Bali namanya mesenyum manis, mesemito bingar. Senyum manis itu gimana? Artinya senyumnya manis, mukanya juga harus manis. Jangan kadang-kadang ada yang senyum ini merah, matanya merah karena marah tadi. Dan juga bagus, Tuhan pun harus pergi. Nah jadi pemangku juga begitu. Kalau pun masalah dengan istri dengan suami, tidak boleh dibawa ke pura. Dan juga ingat, inilah kasih sayang yang Ratu berikan tadi. Ketika punya masalah dengan suami istri, jangan dipendam, jangan selalu dipendam, dan jangan diubrar keluar, apalagi di FB. Masalah dengan suami, bahasa yang kasar di FB, nanti orang mendengar, oh dia malah punya masalah dengan suaminya, saya harus dekat. Jangan. Kalau punya masalah tidak bisa diselesaikan, bisa gede, mohon izin, gede, tolong saya dituntut, rombonganku tolong saya dituntut. Tuh. Jangan salah nanti kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi ibu-ibu juga begitu, bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat istrinya tidak suka melihat istrinya seperti sekarang ini, dulu cantik, masih bujangan, rambutnya masih lurus. Sekarang sudah istrinya umur 40, rambutnya keriting. Lebih baik bawa ke salon. Jangan istri orang dibawa ke salon. Istri kita dihias biar bagus, cantik. Kalau udah cantik kita senang bawa ke pura tampil seperti itu. Istri ini selalu saya kasih tahu hormat diri, apalagi di dia ada salon saya sendiri punya khusus untuk istri biar cantik. Nanti giginya kotor, ada makulnya lagi ya. Boleh berias, tapi harus izin suami ya, harus. Jadi kita harus selaras dan serasi. Itulah kasih sayang sesungguhnya. Jadi saya sampaikan di sini juga, dengan kita menerapkan ajaran Trihita Karana, Tuhan dengan manusia. Sekarang manusia dengan manusia, itulah tadi. Kita harus selalu senyum dengan semeton. Kita tidak boleh masalah dengan semeton. Jangan selalu melihat jeleknya. Jangan selalu melihat salahnya. Kadang-kadang dia pernah baik dengan kita. Baik-baik adalah diterima. Contohnya begini. Ada masalah semeton kita, saudara kita yang dulu mungkin kita ada yang salah, mungkin dia masalah apa di desa, kita bicarakan sampai Sabang, sampai Merauke. Tak boleh kejelekan orang diberitakan di luar, dia jelek-jelek. Seperti saya bilang tadi, kalau udah menceritakan jeleknya orang di Indonesia, apalagi dari Sabang sampai Merauke bercerita. Tapi kalau bisa kita ceritakan yang bagus-bagus. Kenapa? Itu bagian untuk menambah karma nilai plus. Kalau kita selalu membicarakan orang yang jelek-jelek, itu akan kita menambah karma yang jelek. Biarpun dia jelek, kita selalu melihat dia kebahagiaan. Yang jelas untuk semuanya, gimana caranya jangan sampai menjelek-jelekkan orang. Kenapa? Itu bagian dari karma yang terus dicatat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau bisa kita melihat orang yang sering senang bicara seperti itu, kita ajak bicara yang lembut.
Bu, jangan seperti itu. Kita madu, kita beragama Hindu, ajaran Trikaya Parisuddha, harus berpikir yang baik, bersuara yang baik, berbicara yang baik, dan melaksana yang baik. Ketika sudah tahu seperti itu, kita yakin tidak ada kan pertengkaran. Itu manusia sama manusia. Jadi ketika apalagi kaya, 1 tahun sekali ada di pura, toyang diwali, ayam menjahit, biasanya ada bertengkar mungkin salah sedikit, ada bermusuh. Di sana lah tempat berubah. Langsung aja ambil ikut. Saya bantu ya, pasti akan menjadi kesatuan. Kembali pasti dia kembali. Melihat saudaranya mungkin kemarin ada masalah sedikit, lihat dia Om Swastiastu gitu aja langsung. Pasti bisa Om Swastiastu, berubahlah, pasti kembali lagi, tidak marah lagi. Ya. Tapi ingat, kalau ada saudara-saudara kita senang mencibir orang atau senang dia diam gitu, jangan didiamkan, ajak aja dia bicara, tapi bicara dengan baik. Ya, agar dengan demikian kita melihat siapapun, kalau dia sedang suka diam, kita ajak bicara. Kita ajak dengan sambutan Om Swastiastu. Dengan kita nyebutkan Swastiastu, dia pasti ikut Om Swastiastu. Tidak ada permusuhan.